Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi pecahan, yaitu operasi hitung campuran bilangan pecahan. Dalam kesempatan ini, kita tidak akan membahas secara dalam mengenai teorinya, tetapi banyak membahas mengenai penyelesaian soal-soalnya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda berhasil. Sedikit saya menerangkan kembali cara mengerjakan operasi hitung campuran. Langkah yang pertama, kita mengerjakan kelas tertinggi yaitu operasi dalam kurung. Lalu kelas kedua, kali bagi atau bagi kali. Artinya, jika kali duluan dapat dari bagi, maka kamu kalikan. Jika bagi duluan dapat dari kali, maka kamu bagikan. Itu kelas yang kedua. Kelas yang ketiga adalah tambah kurang, kurang tambah. Tambah duluan dapat, maka kamu tambahkan, lalu kau kurangi. Jika kurang dahulu dapat, maka kamu kurangkan, setelah itu kamu tambahkan. Ini caranya. Tetapi kamu harus ingat juga dalam pecahan, trik-trik yang harus kamu lakukan, yang kamu kerjakan adalah yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini menyamakan penyebut. Samakan penyebut. Jika dia berupa pecahan biasa. Lalu, bagaimana cara menyamakan penyebut? Itu ada pada link di atas. Kalian bisa membuka dan mempelajari materi pelajaran sebelumnya mengenai pecahan. Di situ ada tambah, kurang, kali, bagi untuk pecahan yang soalnya lebih sederhana dari yang akan kita bahas ini. Demikian juga kali dan pembagian. Perkalian dan pembagian juga ada di sana trik-triknya, bagaimana caranya. Di situ saya bocorkan sedikit, jika kamu melihat soal memiliki beda bentuk, maka saran saya dibuat ke pecahan biasa. Kecuali seluruh soal berisi pecahan desimal, ini kita lakukan menggunakan pecahan desimal. Atau jika kamu mengerti mengubah pecahan-pecahan bentuk apapun, pecahan campuran, baik pecahan biasa ataupun persen, kamu dapat ubah ke pecahan desimal, lebih baik ke pecahan desimal. Tapi secara umum yang saya lihat, orang atau siswa-siswa lebih dominan mengetahui jika diubah dia, seluruh pecahan campuran, pecahan desimal ataupun persen ke pecahan biasa. Ini yang lebih dominan, maka ini akan kita lakukan. Kita akan mulai dengan soal yang pertama, tetap semangat dalam belajar. Soal pertama yang akan kita bahas, kamu bisa lihat secara lengkap soalnya di thumbnail, ya, di thumbnail dari video ini. Soal yang pertama, 4/1/5 dikurang 2,4 ditambah 60%. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kamu bisa atau dapat mengubah seluruh pecahan, bentuk pecahan ini menjadi desimal, itu lebih mudah. Itu sangat mudah mengerjakan kelanjutannya. Tetapi saya ingin mengatakan, jika kamu ingin mengubah ke pecahan desimal, kamu lihat penyebutnya. Penyebut 2, penyebut 4, penyebut 5, ataupun 8, ini sangat mudah dibuat menjadi bentuk desimal. Tetapi kalau dia 3, 6, 7, 9, itu sangat sulit. Nanti komanya banyak. Saya ulangi sekali lagi, jika memiliki penyebut 2, 4, 5, 8, itu bisa atau dapat lebih mudah kita buat ke desimal. Jadi karena ini 5/5 ya penyebutnya, maka bisa kita ubah ke desimal. Itu caranya lebih mudah. 4/1/5, 1 dibagi 5, 1 dibagi 5. Ini pelajaran sebelum-sebelumnya ya, seharusnya tak perlu diterangkan di sini. Nggak bisa 1 bagi 5 dibantu dengan 0, 10. 10 bagi 5, 2. 0,2.
1/5 adalah 0,2. Berarti 4 1/5 adalah 4,2. Dikurangi dengan 2,4 ditambah, ini 60%. 60% itu adalah 60/100. 60/100 di video-video sebelumnya ada saya ajarkan mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau dia per 10/100 dan lain-lain. Ini coret, 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 koma, 0,6. Berarti 60% itu sama dengan 60/100 sama dengan 0,6. 0,6. Setelah itu udah sangat mudah, desimal, desimal, desimal. Seperti di teori yang di awal saya jelaskan sedikit tadi, kurang dengan tambah duluan dapat kurang, maka kita kurangi dulu. 4,2 dikurangi 2,4. Ya, kamu juga bisa buka lagi video sebelumnya. Di sana jelas ya, 2 kurang 4 itu tak bisa, pinjam. Jadi 3, ini jadi 12. 12 kurang 4, 8. 3 kurang 2, 1. Berarti 1,8. 1,8. Ditambah 0,6. Tambah 0,6. Ini komanya harus lurus sesuai dengan posisi atau tempat bilangan. Tambahkan 8 tambah 6, 14. Simpan 1 tambah 1, 2. 2,4. Jadi jawabannya adalah 2,4. 2,4 ini sama juga dengan 24/10, sama juga dengan 2 ini disederhanakan sama-sama dibagi 2, 2/5. Sekarang masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua saya tuliskan 1,72 ditambah 165% dikurang 17/50. Jika melihat soal ini, kita bisa mengubah ini dengan mudah ke pecahan desimal. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita ubah aja ini pecahan biasa. Karena dominan siswa mengerjakannya ke pecahan biasa. Kita lakukan aja. Di mana yang paling mudah atau yang paling gampang menurut mereka itu kita buat contohnya. Ini 2 di belakang koma berarti per 100. Berarti 172/100. Persen berarti per 100 juga. 165%, 165/100. Kurang 17/50. Ini operasi tambah dan kurang, maka jangan lupa triknya ini harus disamakan penyebut. Langsung kita buat aja samakan penyebut di sini. Ya, pecahan senilai. Supaya dia per 100 semuanya. 50 kali 2, 100. 17 kali 2, 34. Setelah sama penyebut, maka boleh kita kerjakan. Dari sebelah kiri dulu, tambah duluan dapat. Setelah itu baru pengurangan. 172/100 ditambah 165/100. Ini boleh juga diturunkan. Yang belum dikerjakan ini. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. Simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 337/100 dikurang 34/100. Hasilnya, ini per 100 juga. 7 kurang 4, 3. 3 kurang 3, 0. 3 kurang 0, 3. Hasil terakhir adalah 303/100. Dan ini bisa kita ubah ke bentuk yang lain. Ini pecahan biasa. Kita buat pecahan campuran karena lebih besar pembilang daripada penyebut. 3/100. Ini juga 3,03. Ini juga 303%. Jadi jawaban ini sama semua, bentuk yang berbeda. Untuk yang ketiga, saya sudah menuliskan di hadapan kalian 86% dikali 6/15 dibagi 0,6. Ya. Ini masih satu kelas, berarti nanti dikerjakan dari sebelah kiri. Tapi langkah pertama adalah ubah semua menjadi pecahan biasa. Ini langsung kita buat aja dikali. Ini 0,6 sama dengan 6/10, berarti kita balikkan 10/6. Untuk materi ini penjelasannya lebih lengkap. Tadi sudah saya buat linknya, kamu tonton aja biar nggak bolak-balik penjelasannya. Lalu kita lihat apakah dari
soal ini ada yang bisa dicoret, yang memiliki FPB yang sama. Ini 6, dengan 6 bisa ya. Dibagi 6, 1, dibagi 6, 1. Lalu 10 dengan 100 ini bisa dibagi 10, ataupun dicoret nolnya 1 boleh juga. Menjadi 10, 100 bagi 10, 10, 10 bagi 10, 1. Masih adakah yang lain? Nggak ada lagi? Maka kita kalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 86 dikali 1 kali 1, 86 per 10 dikali 15 kali 1, 150. Bisa dapat sederhanakan ini dibagi 2 dibagi 2, 43 per 75. Inilah jawaban terakhirnya. Langsung kita ke soal yang keempat. Saya tuliskan tetap di perkalian dan pembagian. 5,6 dibagi 1/4 dikali 25%. Sama dengan yang di atas. Langsung kita kerjakan dengan cepat tepat. 56 per 10 ini dikali, kalau kita ubah ini menjadi pecahan biasa adalah 5/4. Penjelasannya tetap lihat di video yang sebelumnya. 5/4, tapi kalau dia dibalikkan jadi 4/5. Karena bagi menjadi kali. Dikali 25 per 100. Ada yang bisa dicoret? Ternyata ada. 5 dengan 25. Ya, 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5, 1. Ada lagi yang lain. 5 dengan 10 bisa. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Lagi yang lain? Oh ya, ada lagi nih. 4 dengan 100 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4, 25. Kuncinya memang kamu harus pintar atau mengetahui perkalian. Jadi kalau kamu nggak tahu perkalian, ya apalagi belajar lagi, lalu belajar ini. Nggak bisa cepat-cepat, karena pelajaran itu harus berangsur-angsur, ada proses. 56 dengan 2 juga bisa. Dibagi 2, 2 bagi 2, 1. 56 dibagi 2 adalah 28. 28. Masih ada yang bisa dicoret nggak? Ternyata tidak ada lagi. 28 dikali 1, dikali 1, 28. 1 kali 1 kali 25, 25. Lebih besar pembilang daripada penyebut, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran 1. Ini 1 kali 25, 25. 28 kurang 25, 3 per 25. Nah, ini jawaban terakhir. Untuk soal yang kelima dan keenam, saya berikan di depan, telah saya tuliskan di hadapan kalian. Langkah pertama, kita ubah semua soal menjadi pecahan biasa. Lalu kita lihat setelah kita ubah, ada nggak yang bisa dicoret. Tapi jangan lupa, seperti yang di awal teorinya, kali lebih tinggi kelasnya daripada tambah, maka kali duluan dikerjakan. Ada nggak bisa dikerjakan? Dicoret dari sebelah 54 per 10 dikali 1 per 3. Ada 54 dengan 3. Kalau tidak ada, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi kalau ada yang bisa dicoret, boleh dicoret. Supaya angkanya lebih kecil atau sederhana. 3 bagi 3, 1. 54 dibagi 3, 18. 18 kali 1, 18. 10 per 1, 10. Jadi, sekarang yang mau kita kerjakan adalah 18 per 10 ditambah 75 per 100. 75 per 100 tambah 18 per 10, kita samakan penyebutnya. Kalau seperti ini 100 dengan 10, berarti 10-nya dikali 10. Dikali 10 berarti nolnya tambah 1, dikali 10 nolnya tambah 1. Bisa langsung kita naikkan. 75 per 100 tambah 180 per 100, berarti jawabannya adalah 255 per 100. Kita ubah ke pecahan campuran, berarti 255 per 100 atau 2, ini sama-sama dibagi 5, 11 per 20. Ini juga bisa kita ubah ke persen, bisa juga 255% atau ke desimal. Iya, 2,55. Itu untuk soal yang kelima.
Untuk soal yang terakhir, ya ini pamungkas bagi dengan kurang. Tapi sebelumnya tetap ubah menjadi pecahan biasa. 1 belakang koma per 10. Ini langsung dikali aja, 10 per 3. Jangan lupa dibalikkan, dikurang 125 per 100. Ya, kita kerjakan kelas tertinggi dulu. Ini 10 bagi 10, 1. Lalu 156 dibagi 3. Ini boleh. 3 bagi 3, 1. 156 dibagi 3, 52. Berarti 52 kali 1, 52. 1 kali 1, 1. Dikurang 125 per 100. Samakan penyebutnya. Berarti satunya dikali 100. 52 juga dikali 100. Iya, ini jawabannya. Kita tinggal mengerjakan bagian terakhirnya saja. Bagian terakhirnya 5.200 dikurangi 125, hasilnya adalah ini tak per 100. 5.075. Ya. Kalau ingin diubah ke pecahan campuran berarti 50 75 per 100, ini sama-sama dibagi 25, 53 per 4. Bisa juga ini 5075% atau 50,75 kalau dia desimal, itu jawabannya. Jadi yang saya lingkari ini jawabannya yang sama, pecahan biasa, campuran, persen, desimal. Demikian video mengenai operasi hitung campuran untuk beberapa soal yang di SD yang paling sulit. Inilah caranya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Like, komen, subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi kami menyiapkan video-video yang terbaru yang relevan dengan pelajaran kalian.